بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang keimanan yang keempat, fima yata'allaqu billahi subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-iman bi asma'ihi wa sifatih, yaitu beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang mukmin wajib atas mereka untuk mengimani seluruh apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tanpa tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa dalam hal ini ada dua musuh, di mana dua kelompok besar ini adalah kelompok yang menyimpang dari nusus wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, golongan yang disebut dengan Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah yang menafikan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara keseluruhan maupun sebahagiannya. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara kelompok tersebut, dalam mereka dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, fa ansaru haula, dan pendapat kelompok ini adalah merupakan pendapat yang batil ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yang telah kita sebutkan adalah melazimkan jika seorang menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa apabila ditetapkan maka menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sifat-sifat tersebut, maka dengan keyakinan ini menyebabkan seseorang untuk menuduh bahwa di dalam kitabullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terjadi adalah tanaqud wa ta'arud, saling bertentangan, kontradiksi antara sebagian firman Allah dan sebagian yang lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan keraguan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila saling bertentangan, tentunya akan saling mendustakan. Apabila saling bertentangan, tentunya ada yang benar dan lawannya pasti salah. Sehingga ketika disebutkan bahwa menetapkan tangan bagi Allah, menetapkan mata bagi Allah, itu adalah penyerupaan terhadap makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan. Kalau dikatakan ini menyerupai makhluk,
Dalam artian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menafikan itu dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berarti terjadi pertentangan itu. Nah, sehingga menimbulkan keraguan tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. As-tsani, yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain, bahwa tidaklah harus, tidak mesti dari sepakatnya dua hal, sepakatnya dua sesuatu, fikmin, dalam hal nama, au sifatin, atau dalam hal sifat. Ya, kalau namanya sama ataukah nama sifatnya itu sama, ayakuna mutamatsilain, mengharuskan kesamaan, mesti sama antara kedua nama tersebut atau antara kedua sifat itu. Tidak mesti. Jangankan antara al-khaliq dengan makhluk, antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, di antara para makhlukat sendiri terjadi perbedaan, ya, yang sangat. Walaupun dilihat dari sisi nama sama, dari sifat sama. Fa anta tara asy-syakhsain yattafiqan, maka engkau melihat dua orang yattafiqan, dua orang ini sama, fi anna kullam minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. Ada dua orang yang kedua-duanya sama-sama disifati bahwa kedua-duanya itu manusia, insan. Kedua-duanya sami', mendengar. Kedua-duanya melihat. Kedua-duanya bisa berbicara. Wala yalzamu min dzalika ay yatamathala fil ma'anil insaniyah. Dan tidak mesti dari persamaan nama itu menjadikan sama persis di dalam maknanya sebagai manusia. Iya kan? Mungkin sama-sama dia dikatakan insan, sama-sama dikatakan manusia, tapi yang satu tinggi, yang satu cebol. Nah, berbeda. Yang satu kurus, yang satu gemuk. Nah, berbeda. Sama-sama mendengar, tapi yang satu mendengarannya tajam, jarak sekian mampu dia menjangkaunya, disebabkan karena kesehatan pendengarannya. Yang satu sudah terjadi kerusakan pada pendengarannya, sehingga tidak mendengar lagi, jarak-jarak setengah meter sudah tidak mendengar. Ya, dia baru mendengar kalau didekatkan di dekat telinganya. Terjadi perbedaan. Sama-sama melihat, tapi yang satu bisa melihat dengan penglihatan yang tajam karena kesehatan matanya, yang satu carabun, ya, sehingga dengan membutuhkan kacamata pun kadang sulit untuk melihat. Terjadi perbedaan. Sama-sama bisa berbicara, tapi lain. Mungkin salah satunya pembicaraannya bagus, pandai berbicara, yang satunya tidak pandai di dalam berbicara, dan begitu seterusnya. Kalau ini di kalangan manusia itu sendiri terjadi tafadul wa tafawud, terjadi perbedaan, fababaluka lil khaliq, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara makhlukat, antara manusia dengan hewan yang lainnya, terjadi perbedaan yang sangat. Walaupun sama-sama dikatakan hayah, memiliki kehidupan, sama-sama dikatakan mata, tapi mata manusia tidak seperti mata mereka.
Sama-sama memiliki hidung manusia tidak seperti hidung mereka. Dan begitu seterusnya. Wa taral hayawanat laha aydin wa arjulun wa a'yunun. Hewan-hewan itu mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata. Wala yalzamu min ittisaqiha hadza, dan tidak mesti dari persamaan nama tersebut antakuna aidiha wa arjuluha wa a'yunuha mutamasilatan, mengharuskan tangannya, kakinya dan matanya itu sama. Ya, barang siapa yang mengatakan sama antara kaki gajah dengan kaki lalat, periksa akalnya. Nah, padahal sama-sama kaki. Nah, barang siapa ya mengatakan bahwa hidung saya sama dengan hidung babi, periksa akalnya. Orang kan tersinggung berat tentunya. Kan sakit hati dikatakan seperti itu. Nah, ini di kalangan makhluk saja demikian keadaannya. Ya, sudah terjadi perbedaan yang sangat. Nah, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama bisa sama, tapi hakikat berbeda. Fa'idha zaharat tabayun bainal makhluqat, maka apabila telah nampaklah perbedaan di antara sekian makhluk, fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin, terhadap apa-apa yang sama mereka dalam hal penyebutan nama atau sifat, fattabayunu bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'zam, maka perbedaan antara sang pencipta dengan makhluk itu lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Ada wadhun insyaallah ta'ala, sehingga tidak terjadi pertentangan. Allah menyatakan Allah punya mata, dia mempunyai tangan, tidak menjadi pertentangan. Tangan Allah, mata Allah tidak seperti tangan makhluk, dan begitu seterusnya. At-taifatus tsaniyah, kelompok yang kedua yang menjadi penentang ahlul iman, al-musyabbihah. Ya, al-musyabbihah. Ini dua kelompok, yang satunya ifrat, satunya tafrid. Ifrat berlebihan di dalam menafikan, yang satunya tafrid, sangat memudahkan dalam hal menyerupai Allah dengan makhluknya, berlebih-lebihan di dalam menyerupakan. Kelompok yang kedua ini al-musyabbihah, yang menyerupakan Allah itu dengan makhluknya. Alladzina asbatul asma'a wa sifati ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqih. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya disertai dengan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Za'imin, dengan persangkaan anna hadza muqtada dalalatin nusus, bahwa ini merupakan keharusan penunjukan dari nas-nas yang ada. Jadi mereka menyatakan bahwa nas-nas yang disebutkan oleh Allah itu memberikan iqtida, konsekuensi tasbih, penyerupan Allah dengan makhluknya. Maka kami pun menetapkan ekstrim dalam penetapan. Ya, karena Allah Ta'ala yukhatibul ibadah bima yafhamun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdialog dengan para hambanya dengan apa yang mereka pahami.
Sehingga kalau Allah berdialog dengan hambanya dengan apa yang mereka fahami, sehingga Allah kalau mengatakan mata, ya mata yang ada pada kita, telinga ya telinga yang ada pada kita, tangan yang ada pada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu akhirnya melupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keagungan Allah dan jauhnya Allah untuk dimisalkan dengan makhluknya. Lupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Lupa mereka dengan ayat ini. Yang mereka perhatikan adalah ketika Allah menyebutkan sifat-sifat itu persis seperti apa yang ada pada kita. Nah, wa hadza za'mu batilun liwujuhin minha, dan persangkaan ini pun batil dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya al-awwal, yang pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yubtiluhu al-aqlu wasyar'u, bahwa penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya ini adalah perkara yang batil, yang telah dibatalkan oleh akal dan telah dibatalkan oleh syariat. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab wa sunnah amran batilan, dan tidaklah mungkin konsekuensi dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menjadi perkara yang batil. Tidak mungkin. Jelas kebatilannya untuk diserupakan Allah dengan makhluknya. Makhluk yang penuh kekurangan, serba kurang, serba naqs, serba aib, serba kotor, mau disamakan dengan Allah Al-Ali, Al-Azim, yang maha sempurna, mana bisa disamakan? Nah, maka sangat jauh perbedaannya. Allahu huwal ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kalian itu adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Dari situ saja sudah nampak perbedaan. Dalam hal apa yang diciptakan oleh Allah sudah sangat jauh berbeda. Allah yang maha kuasa menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi yang demikian luas, matahari, bulan dan segala isinya, mau disamakan dengan manusia, ya? Yang baru hanya menciptakan pesawat sudah berbangga diri, ya? Baru menciptakan robot yang bisa bergerak memberi bantuan kepada manusia, sudah berbangga diri manusia itu, ya? Robot yang gerakannya demikian kaku, bandingkan dengan manusia yang gerakannya, ya, polos gitu, mau disamakan, ya jauh. Asal yang kedua, anna Allah Ta'ala khatabal ibadah bima yafhamun min haitsu aslul makna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak bicara para hamba, berdialog dengan para hamba dengan apa yang mereka pahami, tapi dari sisi asal maknanya, dari sisi asal makna. Naam, betul dengan apa yang difahami oleh kita. Ammal haqiqatu wal kunhu, akan tetapi hakikat, ya, dari zat itu, wal kunhu yakni hakikat, kenyataannya, ya, bagaimananya, alladzi alaihi dzalikal makna, yang itu di atas makna tersebut, fahuwa mimma sta'sarallahu ta'ala bi'ilmihi, maka itu termasuk di antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan dengan ilmunya.
fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi, terhadap apa yang hubungannya dengan zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi tidak bisa kemudian kita menyikapi semuanya mesti sama dengan apa yang kita lihat. Sebab manusia ini lemah di dalam menjangkau seluruhnya. Surga saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi kaumnya yang mukminin. A'datul ibadiyah salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Surga yang telah dipersiapkan bagi hamba Allah yang saleh, yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak terbetik di dalam hati seseorang. Apa yang dibayangkan oleh seorang tentang keindahan surga, surga itu jauh lebih indah. Kata Abdullah bin Abbas, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada persamaan antara yang ada di bumi dengan apa yang ada di dalam surga, kecuali nama saja sama. Ya, anggur sama. Di surga ada anggur, di bumi ada anggur. Tapi apakah anggur yang dimaksudkan itu adalah apa yang kita lihat? Apa yang pernah kita rasakan, yang pernah kita makan? Betul, dari asal makna anggur tersebut ya, yang kita ketahui. Nah, tapi hakikatnya, kunhunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbetik dalam hati kita bagaimana kenikmatan yang sangat itu. Ini pada makhluk saja demikian. Ya, Allah telah gambarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan keindahan surga tidak terbayangkan. Walaupun dari sisi maknanya, dari sisi asalnya itu ada, tapi hakikatnya itulah yang tidak kita ketahui, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkannya kepada kita. Nah, فَإِذَا أَثْبَتَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ سَمِيعٌ, apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa Allah itu maha mendengar, فَإِنَّ السَّمْعَ مَعْلُومٌ مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْمَعْنَى, yang namanya pendengaran itu maklum diketahui dari sisi asal makna diketahui. Apa itu? Wa huwa idrakul aswat, yaitu menjangkau suara-suara, mengetahui suara-suara, mendengarkan suara. Lakinna haqiqata dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumatin, akan tetapi apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya itu tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Sami', maha mendengar, maha mendengarkan seluruh suara, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah. Tapi hakikatnya, bagaimananya, itu yang tidak kita ketahui. Nah, ya, apakah mesti mendengarkan itu mesti dengan telinga? Kita tidak tahu, karena Allah tidak mengabarkan. Yang Allah kabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kecuali kalau telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu melihat dengan mata, baru kita tetapkan. Tapi bagaimananya, kenyataannya juga kita tidak tahu, karena tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Allah kepada kita. Yang tidak dikabarkan, nakis,
kita tidak membicarakannya. Nah, itulah sikap kita dalam permasalahan nama dan sifat Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, amirruha kama ja'at bila kaifa. Biarkan ya ayat-ayat itu sebagaimana datangnya, dengan tanpa bagaimana, tanpa membahas hakikatnya. Nah, lianna haqiqat as-sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat, karena hakikat dari pendengaran itu pun berbeda-beda sampai dalam di kalangan makhluk. Ya, di kalangan makhluk. Apakah disyaratkan di kalangan makhluk itu kalau mendengar mesti pakai telinga? Hah? Syarat. Betul. Yakin? Telinganya HP di mana? Saya tidak mendengar. Kenapa bisa menjawab? Hah? Telinga antum dengar dari mana? HP. HP dengar dari mana? Hah? Buktinya bisa menjawab. Hah? Nah, buktinya bisa menjawab. Apa? Dan mendengar juga tanpa telinga. Bisa. Hah? Contoh yang lain, biasa orang berdialog dengan komputer. Komputer jawab, dia berbicara, dijawab oleh komputer. Bisa. Dan dia memahami. Bisa ya. Nah, bisa lah. Alat perekam bisa mendengar enggak? Dia nyimpannya nih, dia mendengarkan itu semua. Tersimpan, baru setelah itu diperdengarkan pada antum. Baru antum dengar. Berarti dia punya telinga. Apa dia bisa mendengar gitu loh. Tapi apakah mendengar itu mesti punya telinga? Belum tentu. Mana? Sama berbicara, telepon bisa berbicara, radio bisa berbicara, belum tentu dengan mulut. Dan seterusnya. Nah, itu di kalangan makhluk saja. Telinga itu bukan syarat dalam mendengar. Bagaimana? Mulut juga bukan syarat untuk bisa berbicara. Ini di kalangan makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatabayunu fiha bainal khaliq wal makhluq abyan wa a'zam. Maka perbedaan antara al-khaliq dengan makhluk itu lebih sangat jauh lagi. Lebih besar lagi perbedaannya. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arsyih. Apabila Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, fa innal istiwa'a min haitsu aslul ma'na ma'lum. Maka bersemayam itu, istiwa itu dari sisi asal maknanya diketahui. Lakinna haqiqatal istiwa allati huwa alaih, akan tetapi hakikat istiwanya di mana Allah beristiwa di atas arsy, ghairu ma'lumatin,
binisbati ila istiwa'illahi ala arsyih, itu sama sekali tidak kita ketahui apabila dinisbahkan pada istiwanya Allah di atas arsy. Lianna haqiqatal istiwa tatabayanu fi haqqil makhluk, karena hakikat istiwa itu sangat jelas perbedaannya, ya, di kalangan makhluk. Nah, di kalangan makhluk saja istiwa itu, bersemayam itu, ya, itu berbeda. Apalagi terhadap Allah. Di kalangan makhluk, falaisal istiwa'u ala kursiyyin mustaqir. Tidaklah sama antara bersemayamnya seorang di atas kursi yang tetap tidak goyang-goyang. Ya kan? Bersemayam dia. Makhluk itu bersemayam di atas kursi. Ya, kursinya empuk, ya, enak, tidak gerak sana, gerak sini, nyaman rasanya. Ya, tidak sama dengan apa? Kalau istiwa ala rahli ba'irin sa'bin nafur. Tidak sama dengan beristiwanya, bersemayamnya seorang di atas kendaraan unta yang susah, lagi pula nafur, liar. Suka lari sana, lari sini. Gimana? Atau dengan contoh lain, apa itu? Banteng. Nah, sama bersemayamnya. Banteng kalau marah, bulat balik. Mau dikatakan sama? Tidak. Kita mengatakan Allah istiwa di atas arasy, dan Allah tidak membutuhkan arasy, dan Allah itu jauh dari arasy, dan Allah itu jauh dari makhluknya. Nah, fa'idha tabayanat fi haqqil makhluk, maka apabila terjadi perbedaan di kalangan makhluk, fatabayinu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyan wa a'zam, maka perbedaannya antara al-khaliq dengan makhluk pun lebih jauh lagi dan lebih besar lagi. Wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita sifati, beriman dari 4 perkara: wujuduhu, rububiyatuhu, uluhiyatuhu, wa asma'uhu wa sifatuhu, yuthmiru lil mu'minina samaratin jalilatan. Itu akan membuahkan bagi kaum mukminin buah-buah yang mulia. Minha, di antaranya al-ula, buah yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala, adalah membenarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah, di mana seorang hamba tidak akan bergantung kepada selain Allah, baik dalam hal berharap maupun dalam hal rasa takut, dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan disempurnakannya tauhidul uluhiyah. As-tsaniyah, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimuhu, dan semakin kita mengagungkan Allah, bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan kehalusan dari makna nama-nama Allah yang mulia, yang ahsan, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha tinggi. Ya, barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin cinta kepadanya. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana billahi a'raf, kana billahi a'bad. Barang siapa yang semakin mengenal Allah, maka semakin berdia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia mengetahui Allah itu maha mengetahui, Allah itu mengetahui yang tersembunyi,
maka timbul rasa takut bagi dia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. As-salisa, yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi, membenarkan ibadah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, wajibina bima naha anhu, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ikhwan.